Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Saat ini Yuain lagi rame karena dia menjadi tersangka pengguna obat-obat terlarang. Sebenarnya semua ini berawal mula di bulan Desember tahun 2022 saat BPOM-nya Korea melakukan pengecekan terhadap setiap individu di Korea yang menggunakan obat terlarang secara berlebihan. Obat terlarang di sini yang tak maksud adalah obat-obat yang sebenarnya merupakan kandungan narkoba. Hanya saja obat-obat seperti ini kan digunakan untuk tujuan medis, misalnya membius gitu tuh. Tapi kalau misalnya satu orang itu dibius berlebihan, itu kan perlu dipertanyakan ya toh. Sehingga BPOM Korea itu membuat list beberapa nama yang sedikit mencurigakan karena mereka menggunakan obat berlebihan dibanding yang seharusnya ataupun dibandingkan orang-orang lain. Pemeriksaan ini berlanjut dan akhirnya pada tanggal 5 Februari 2023, Yuain diperiksa dan dinyatakan bahwa dia positif menggunakan ganja. Nah, sebenarnya BPOM Korea itu bukan kayak mencari Yuain lalu ditangkap karena nama aslinya Yuain itu adalah Om Hong-sik. Dan BPOM Korea tahunya ada orang bernama Om Hong-sik yang menggunakan obat berlebihan. Setelah ditangkap, loh ternyata ini Yuain. Jujur yang namanya Om Hong-sik kan nggak cuma satu ya toh. Nah lanjut lagi. Akhirnya 3 hari setelah itu pada tanggal 8 Februari 2023 masalah ini diberitakan. Sehingga mayoritas dari kita jadi tahu kalau Yuain ini lagi ada masalah sama obat-obat terlarang. Lebih tepatnya ganja kalau waktu itu. Karena waktu itu Yuain positif menggunakan ganja, akhirnya Yuain ini diperiksa lebih lanjut lagi. Sampel-sampel yang didapatkan dikirimkan ke forensik dan akhirnya pada tanggal 23 Februari dinyatakan bahwa Yuain ini juga menggunakan propofol dalam jumlah yang cukup banyak. Di tahun 2021 itu sendiri diperkirakan dia menggunakan sebanyak 4,4 liter alias 4.400 ml dalam waktu 1 tahun. Ini juga tergolong obat bius. Itu diperkirakan penggunaannya itu 73 kali. Jadi cukup banyak berita bilang kayak Yuain itu menggunakan obat bius setiap 5 hari. Karena 5 kali 73 itu sekitar 360 harian. Jadi benar toh 1 tahun setiap 5 hari kayak dibius. Dan keesokan harinya di tanggal 24 Februari dinyatakan bahwa di luar propofol dan juga ganja diperkirakan ada kandungan obat terlarang lainnya dan masih diperiksa. Dan akhirnya pada tanggal 1 Maret 2023 dinyatakan bahwa Yuain itu menggunakan cukup banyak jenis obat dan 2 obat baru yang ditemukan di dalam tubuhnya adalah kokain dan juga ketamin. Jujur yang ketamin ini aku sendiri juga baru pertama kali dengar dan setelah periksa ini juga merupakan salah satu jenis obat bius. Dan jujur kokain itu merupakan salah satu obat terlarang yang paling ganas setauku. Tapi ada kokain, ada propofol, ada ketamin, ganja, jadi ini cukup memprihatinkan. Dan diakibatkan ini sebenarnya dampak terhadap Yuain sendiri itu cukup besar. Karena jujur di tahun ini sendiri pun cukup banyak drama ataupun film-film yang mau dirilis. Dan tokoh utamanya adalah Yuain. Salah satunya adalah Goodbye Earth, terus ada juga Hellbound 2 dari Netflix, mungkin yang udah nonton Hellbound 1 masih ingat. Ada juga High Five dan juga satu lagi The Match. Jadi ada 4 film yang mendatang dan di luar itu Yuain itu sebenarnya merupakan brand ambassador dari beberapa brand-brand besar dan ini semua diperkirakan Yuain harus mengganti rugi. Dan bahkan berita ini nyampe di Cina sehingga image Yuain di Cina juga turun. Bahkan iklan-iklan yang dipromosikan oleh Yuain di Cina pun katanya juga mulai dihapus. Jujur di Korea, Yuain itu memiliki fans yang cukup banyak dan juga fandomnya lumayan kuat. Tapi diakibatkan ini cukup banyak orang-orang mulai bilang kalau jangan-jangan aktingnya Yuain di drama yang terkesan kayak agak gila itu benar-benar diakibatkan obat. Itu bukan acting, jangan-jangan itu kenyataan. Ya, banyak orang mulai bilang kayak gitu. Jujur, kalau dilihat hingga saat ini cukup banyak jenis-jenis obat terlarang yang udah ditemukan, diperkirakan tidak mudah untuk Yuain bisa kembali ke dunia entertainment dalam waktu yang dekat. Oke, follow-follow, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton.